Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Indrawardani. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya adalah peserta sertifikasi dosen tahun 2024 gelombang 1 dan video ini bagian dari penilaian PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen bencana. Mata kuliah manajemen bencana adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pendidikan geografi di semester 4 dengan jumlah SKS sebesar 2. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah manajemen bencana, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep tentang bencana. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis bencana. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyimpulkan kegiatan manajemen bencana. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaitkan tujuan pembelajaran geografi dengan manajemen bencana yang ada di Indonesia. Dalam satu semester, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS. Sistem pembelajaran yang saya gunakan mengacu pada sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dengan tujuan agar pembelajaran berjalan menyenangkan, interaktif, dan terukur, dan mengacu pada pendekatan student-based learning. Salah satu strategi yang biasa saya gunakan di dalam pembelajaran adalah PBL, Problem Based Learning. Salah satu contohnya pada perkuliahan di hari ini, saya mengajak mahasiswa untuk menganalisis dampak dari erupsi gunung api di Indonesia dengan melihat tautan dari berita, di mana berita itu terkait dengan erupsi gunung api yang pernah terjadi di Merapi dan juga di Krakatau. Referensi yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya buku dari Nick Carter yang berjudul Disaster Management, dan juga modul-modul dari BNPB terkait dengan manajemen bencana. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa artikel jurnal internasional maupun nasional, baik yang saya tulis sendiri maupun penelitian dari teman-teman yang lain. Saat ini kegiatan perkuliahan di UMS dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran asinkronus menggunakan LMS Pada. LMS Pada biasanya saya gunakan untuk memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dan juga untuk mengunggah setiap tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Selain itu, saya juga menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi dan juga diskusi dengan mahasiswa. Dan yang terakhir terkait dengan asesmen sudah saya jelaskan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan, di mana asesmen dan indikator pengukurannya sudah saya jelaskan, baik itu untuk tugas individu, tugas kelompok, maupun untuk UTS dan juga UAS. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen bencana. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap untuk mengikuti perkuliahan di siang hari ini? Oke, kita buka bersama perkuliahan di siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Perkuliahan siang hari ini kita akan membahas tentang erupsi gunung api. Ini masuk sesuai dengan urutannya. Yang pertemuan sebelumnya kita membahas tentang manajemen bencana per siklus, mulai dari pra bencana, ya, pada saat bencana dan pasca bencana. Nah, di sesi yang keempat ini kita akan fokus ke jenis bencana yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah erupsi gunung api. Oke, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, teman-teman diharapkan mampu menganalisis bahaya dari erupsi gunung api. Yang kedua, teman-teman mampu menyimpulkan dampak positif dan negatif dari erupsi gunung api. Dan yang terakhir, teman-teman dapat membuat mind mapping kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi bahaya dari erupsi gunung api.
Metode yang kita gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Nanti teman-teman akan berdiskusi secara berkelompok. Setelah itu kita mempresentasikan hasil diskusi dari teman-teman. Oke. Pertanyaan yang pertama. Pernahkah kalian pergi ke gunung api? Gak ada. Gak ada. Oke. Mungkin teman-teman melihat yang paling gampang kita temui itu Gunung Merapi kan ya. Gunung Merapi itu kalau kalian gambar itu kan puncaknya kerucut kan ya, hanya ada berapa kalau Gunung Merapi? Satu ya kan, kerucutnya hanya satu kan yang tampak kita amati. Nah coba kalau gambar ini, pernah melihat gunung yang bentuknya seperti ini jangan-jangan bukan gunung. Gunung apa coba, ada yang tahu gunung apa? Angkat tangan. Rona? Gunung Kelut. Hebat banget. Oke. Proses terbentuknya gunung api. Nah, teman-teman geologi mempelajari terkait dengan kerak bumi, kan? Secara geologis itu terbagi menjadi dua jenis lempeng. Ada lempeng samudra, ada lempeng benua. Yang kedua, ini adalah penipisan lempeng samudra, ya kan? Karena aktivitas ini tadi pergerakan lempeng, jadi lempeng itu dia elastis ya, kadang bisa tebal, kadang bisa tipis ya. Jadi tidak statis, dia dinamis lempeng itu. Nah, karena adanya penipisan ini juga dimanfaatkan oleh magma untuk keluar membentuk gunung api perisai biasanya. Dan ini yang umum terjadi di Indonesia karena tumbukan antar lempeng, di mana lempeng samudra ini menunjam masuk ke dalam lempeng benua, membentuk gunung api tepi benua. Oke, maka kalau dilihat gambarnya, gunung api di Indonesia itu berjejer di selatan, ya kan, di selatan, di bagian pinggir pulau. Dan kalau secara utuh, secara global, ya, ada gambaran secara globalnya disebutnya Ring of Fire atau cincin gunung api. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan proses pembentukan gunung api di Indonesia, ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Silakan teman-teman bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita simak. Saya ada satu berita ya, di mana nanti teman-teman mengerjakan secara diskusi. Tercatat 4 kali awan panas guguran meluncur setinggi kolom 500 meter di atas puncak dan jaraknya mencapai 3.000 meter. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, namun status koloni masih bertahan di level 3 siaga. Detik-detik erupsi gunung berapi ini terekam video amatir warga dan juga kantor BPPTK Yogyakarta. Gunung yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tercatat mengalami sebanyak 4 kali erupsi dan muntahan awan panas. Rata-rata awan panas yang meluncur berketinggian 500 meter di atas puncak dengan jarak meluncur mencapai 300 km ke arah Gunung Kaki. Nah, hari ini kita akan berdiskusi ya dengan kelompok teman-teman tentang apa saja bahaya dari erupsi gunung api, apa saja dampaknya yang diterima oleh masyarakat,
Dan yang terakhir, buatlah mind mapping kegiatan apa saja untuk mengurangi bahaya dari erupsi gunung api. Silakan bergabung dengan kelompoknya ya, diskusi kurang lebih waktunya 10 menit. Setelah itu kita lanjutkan ke presentasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Belum? Oke, silakan Mbak. Di kertas, nanti dari saya kertasnya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan teman-teman bisa membuka, bisa mencari informasinya melalui website ya, melalui internet boleh, dari buku juga boleh, dari artikel sangat disarankan. Dari 3 pertanyaan ini bisa dicari ke sumber-sumber informasi yang menurut teman-teman bisa digunakan. Ada kendala? Soalnya juga ditulis di Nggak usah, langsung jawabannya aja 1, apa, 2, apa, 3, apa. sini semua sekalian. Kalau ya bisa dibaliknya, atau kalau butuh kertas saya masih ada lagi. Nanti jawabannya sekalian di kertas itu ya. Jawabannya semua di situ. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Silakan setelah ini teman-teman mempresentasikan hasilnya ke depan ya, setiap kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kita mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang 1. Bahaya dari erupsi gunung berapi, bahaya dari masyarakat dari posisi maupun negatif, dan yang terakhir penanggulangan bahaya dari erupsi gunung berapi. Ini dari pertama. Bahaya dari erupsi gunung berapi kami bagi jadi 7. Yang pertama, menjadikan gas vulkanik, terus jatuhnya pasir dan batu panas, lampasan air pasir serta batu panas, langgar, tanah longsor, gempa bumi vulkanik, dan yang terakhir awan panas. Dampak yang diterima masyarakat tentang gunung api, yaitu dampak negatifnya tentu saja dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yang kedua menimbulkan gas beracun yang membahayakan kesehatan, yang ketiga mungkin asap panas yang merusak infrastruktur. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Belum? Oke, kalau belum, terima kasih kelompok 3, kita beri aplaus. Silakan bisa kembali. Ya, ditutup dulu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok mana yang siap? Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait apa saja bahaya dari erupsi gunung api, dampak yang menimpa masyarakat, serta mitigasi dari bencana gunung api. Yang pertama, apa saja bahaya dari erupsi gunung api? Yaitu adanya awan panas, lontaran material
Oke, kalau belum ada, silakan kelompok 4 bisa ditutup dan kembali ke kursi. Kita beri aplaus dulu kelompok 4. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, baik. Hasil dari diskusi kita. Yang pertama, apa saja bahaya dari erupsi gunung api? Apa saja bahaya dari erupsi gunung api? Lahar dingin, gas, awan panas. Materialnya kenapa? Oke, material yang dikeluarkan. Ada lagi? Hujan abu. Oke, jadi kalau bisa kita kelompokkan bahaya dari erupsi gunung api itu ada 2 tipe. Yang pertama ada bahaya primer, yang kedua ada bahaya sekunder. Oke, bahaya primer berarti bahaya yang dikeluarkan langsung pada saat erupsi terjadi. Contohnya ada awan panas, yang kedua hujan abu, yang ketiga lava, guguran lava, lelehan lava. Ada lagi? Oke, lontaran material dalam bentuk batu mungkin ya. Ada pasir, ada kerikil. Itu masuk ke dalam bahaya primer dari erupsi gunung api. Lalu ada masuk bahaya sekunder. Contohnya? Penumpukan material hasil letusan. Bahayanya di mana kalau begitu? Akibat terbawa air hujan, terus nanti jadi aliran lahar. Oke, namanya apa? Ada yang tahu? Banjir lahar hujan. Oke, kita tidak menggunakan istilah lahar dingin lagi. Namanya istilahnya lahar hujan. Jadi material piroklastik atau tumpukan material yang ada di bagian lereng atas ataupun di lembah di gunung api, dia tercampur dengan air hujan, maka akan turun melalui lembah dan anak sungainya itu menjadi lahar hujan. Oke, yang kedua, apa saja dampak yang diterima oleh masyarakat? Berarti ada positif, ada negatif. Negatifnya tadi yang terkait dengan bencana, ya kan? Kalau positifnya coba, positifnya apa? Tanahnya subur, terus banyak material. Fungsinya apa sih material? Tambang, ya kan? Harga tambang tuh 1 truk berapa coba? 1,5 juta loh. 1 truk tuh 1,5 juta. Sehari rata-rata bisa sampai 500 truk. Jadi tinggal dikalikan aja berapa miliar itu. Ya kan? Makanya tambang ini menjadi salah satu yang paling dinantikan pada saat erupsi terjadi. Karena kan mendapat suplai baru. Ya kan? Yang bisa ditambang. Selain itu apa lagi? Tempat wisata. Oke, wisata. Orang-orang pada seneng wisata di gunung karena dingin, ya kan? Apalagi orang kota yang biasa lihat kotak-kotak rumah-rumah terus di gunung kan lihatnya pemandangannya hijau kan. Kalau anak sekarang healingnya ke gunung. Ada lagi selain wisata? Olahraga, mendaki gunung, ya kan, bagian dari dampak positif ya. Oke, nanti silakan teman-teman gali lagi terkait tadi. Yang ketiga, tindakan apa saja yang digunakan untuk mengurangi? Tadi teman-teman sudah membaginya menjadi 3, ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Prabencana berarti terkait dengan kesiapan menghadapi erupsi gunung api, ya kan? Tadi teman-teman ada yang menjawab dikaitkan dengan pendidikan, ya. Terus dikaitkan dengan simulasi. Tadi ada juga yang menjawab terkait dengan pengamatan, diamati. Ya, terus ada lagi memasang EWS, Early Warning System. Jadi kalau gunung apinya mulai aktif, kita tahu dia berada di level mana dan kapan akan erupsi, maka perlu namanya Early Warning System. Diinformasikan ke masyarakat sehingga masyarakat siap untuk evakuasi. Terus di saat tanggap darurat, ya, apa yang dilakukan? Evakuasi, penyelamatan korban. Korban itu berarti ada manusia, ada hewan ternak. Kan? Yang utama tetap manusia. Oke. Yang terakhir ada rehabilitasi rekonstruksi, berarti dilakukan pasca kan
di situ pemulihan, mulai membangun kembali. Apabila memang lokasinya terlalu bahaya untuk ditinggali lagi, maka masyarakat itu perlu melakukan relokasi, pindah. Tidak boleh digunakan tempat tinggal lagi, terutama wilayah yang masuk dalam KRB berapa? KRB berapa? Kawasan rawan bencana berapa? 1, 2, 3. Yang paling bahaya yang mana? 3, KRB 3. Oke, KRB 3 itu harus steril dari kegiatan masyarakat yang sifatnya menetap. Namun apabila tidak menetap, misalnya untuk tujuan wisata tanpa ada bangunan tetap di situ, itu masih boleh dilakukan di situ. Rata-rata KRB 3 digunakan untuk wilayah konservasi atau hutan lindung. Itu rata-rata digunakan di KRB 3. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak. Membedakan lava sama lahar itu. Oke, perbedaan antara lahar sama lava. Ada yang tahu? Oke, silakan Mas Haji. Iya. Untuk lava itu hanya bagiannya mana yang keluar dari kawah. Oke. Lahar itu tercampur sama materialnya. Kalau lava itu adalah magma yang keluar dari mulut gunung api, dari kawahnya. Sedangkan kalau lahar sudah tercampur dengan material yang lain. Contohnya apa materialnya? Batu, kerikil, pasir, abu. Oke, terima kasih Mas Haji. Yang lain ada tambahan? Apa yang dimaksud perbedaan antara lahar dan lava? Nggak ada? Ada yang mau ditambahkan? Oke, sudah tepat ya Mbak. Jadi perbedaan antara lahar dan lava tadi, kalau lava itu magma yang keluar. Jadi bentuk masih berupa cairan magma yang keluar. Kalau sudah keluar ke permukaan bumi itu dinamakannya lava. Nanti kalau dia membeku jadinya batuan-batuan itu. Nah, sedangkan kalau lahar itu adalah material erupsi gunung api yang sudah tercampur oleh air hujan. Dinamakan lahar. Nah, material tadi kan jenisnya ada macam-macam ya. Ada batu, ada kerikil, ada abu. Nah, sehingga biasanya alirannya dalam bentuk lumpur. Makanya lahar, kita menamakannya dulu itu lahar dingin, kalau sekarang lahar hujan, karena yang membawa itu adalah air hujan, namanya lahar hujan. Oke, gimana Mbak? Sudah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan. Apa sih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini tuh? Angkat tangan coba. Kesimpulan kita pada siang hari ini, teman-teman belajar tentang apa? Mbak Eva silakan. Kesimpulannya kita jadi mengetahui bahaya terjadinya erupsi gunung api, terus dampak ke masyarakatnya apa saja. Terus kita juga mengetahui tentang mitigasi untuk adanya erupsi gunung api. Oke, mitigasi yang dilakukan ya pada saat erupsi gunung api. Oke, selanjutnya kesimpulannya apa lagi? Silakan Mas Bakar. Tadi ada beberapa pembahasan tentang terbentuknya sebuah gunung api. Oke. Yang terbentuk dari kerak di dalam bumi. Ada pembentukan gunung api dari kerak, ya kan? Ada 3. Ya, ada yang bisa menyebutkan 3 tadi apa saja? Proses pemekaran, terus penipisan dan tumbukan antar lepeng. Oke. Terima kasih. Di sini sudah selesai materi yang saya sampaikan ke teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan.
terkait dengan tugas individu yang harus teman-teman kerjakan, silakan nanti dibuka spadanya ya. Tugas individu dilakukan melalui spada. Di sini teman-teman akan melihat satu bentukan morfologi yaitu gunung api, di mana sudah ada penggalnya berdasarkan bentuk lahan, ada kawah, lereng atas, lereng tengah, dan lereng bawah. Dari setiap penggal ini tadi teman-teman analisis kira-kira jenis bahayanya apa. Nah, tugas ini sudah ada di spada, silakan dikerjakan. Batas waktunya adalah sampai lusa. Ya, sampai lusa maka spada akan ditutup. Silakan dicari dari sumber-sumber yang mungkin bisa teman-teman dapatkan. Harus disertai literaturnya. Kalian mengambilnya dari mana sumbernya? Oke, ada yang ditanyakan? Belum? Oke, baik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di perkuliahan di siang hari ini. Partisipasi teman-teman tadi sudah ada yang bersedia menjawab dan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, teman-teman bisa mendalami lebih dalam lagi terkait dengan erupsi gunung api. Ada beberapa buku yang linknya sudah bisa teman-teman akses melalui spada apabila ingin membaca lebih dalam lagi terkait dengan gunung api. Oke, sampai di sini untuk mata kuliah yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.